Alhamdulillah, all praise due to Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. My heavenly Father, Jesus Christ, I give you all the glory. Without you, I love you so much. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, banyak orang mendengarkan nama Yesus, nama di atas segala nama, hingga pada akhirnya banyak orang mengaku dengan mulut bibir lidahnya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih di mana saudara kemarin mendukung pelayanan Habaget di saat saya beberapa hari di daerah Sumatera, khususnya di daerah Lampung. Dan beberapa hari ke depan Bapak Ibu saya akan berangkat khusus ke Pulau Mentawai. Nah, tapi mengenai daerah desa di Kepulauan Mentawai kita tidak memberitahukan karena menyangkut beberapa hal yang sangat sensitif. Yang jelas kita akan bulan ini di daerah Pulau Mentawai. Bapak Ibu bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita di Mentawai nantinya orang-orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, khususnya mereka yang sudah masuk ke kamar seberang lewat pelayanan kita, dalam nama Yesus mereka bisa kembali kepada iman yang sesungguhnya. Mereka bisa kembali kepada Tuhan yang benar. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Saudaraku ini kasih Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Itu ada seorang petinju ya, dengan semangat 45. Dia teriak nama Tuhan. Benar-benar dia teriak nama Tuhan secara menggebu-gebu. Dia berharap setelah dia teriak nama Tuhan dan di saat dia meneriaki nama Tuhan, kemenangan ada di pihaknya. Nah saudaraku, tetapi kita melihat di ring tinju, dia babak belur. Seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada dia. Ya, seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada dia dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar teriakan dia. Bapak Ibu, kalau kita back to Bible, kita kembali ke Alkitab. Kita tidak boleh memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak boleh kita memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, seperti pemuda tadi, sebelum dia bermain, dia teriak nama Tuhan dulu. Dengan harapan kemenangan ada pada dia. Kemenangan berpihak kepada dia. Tetapi nyatanya, dia KO, tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa berbuat banyak, dan seperti saya katakan barusan bahwa seolah-olah Tuhan tidak mendengar teriakan dia. Ya, inilah akibatnya ketika orang itu mencoba mengejek Tuhan, kalau kita boleh katakan. Dia benar-benar mengejek Tuhan. Dia teriak nama Tuhan dengan suara lantang, diikuti oleh orang-orang di belakangnya. Seolah-olah dia menunjukkan bahwa saya sudah menang ketika teriak nama Tuhan. Kalau kita kembali ke Alkitab, di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, jawab Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi di dalam iman kekristenan kita tidak boleh memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Menyebut-nyebut nama Tuhan dengan sembarangan tidak boleh. Teriak nama Tuhan dengan sembarangan tidak boleh. Memakai nama Tuhan dengan kesia-siaan tidak boleh, saudaraku. Ya, dilarang oleh Alkitab. Kita latah terhadap nama Tuhan tidak boleh. Sedikit-sedikit teriak nama Tuhan, sedikit-sedikit sebut nama Tuhan. Seolah-olah nama Tuhan itu menjadi mainan bagi kita. Dan kita harus tahu bahwa nama Tuhan itu nama yang sangat kudus. Alkitab mencatat dilarang kita menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu harus garis bawahi, kita dilarang untuk menyebut
dengan sembarangan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menyebut sama sekali. Boleh menyebut nama Tuhan, yang tidak boleh sembarangan kita sebut. Seperti pemuda tadi, itu tidak boleh kita sebut dengan sembarangan. Itu namanya menyebut dalam sia-sia, mengejek nama Tuhan. Dia pakai nama Tuhan untuk bertinju, melawan orang lain. Berharap ketika memakai nama Tuhan, ada harapan dia supaya dia menang. Ternyata babak belur, KO. Malu dia, malu juga Tuhan. Ya kan? Kenapa Tuhan malu? Karena dia memakai nama Tuhan bukan kepada hal yang baik. Harusnya kita memakai nama Tuhan di saat kita memuji Dia, kita memuliakan Tuhan, itu kita pakai namanya, kita sebut namanya di dalam puji-pujian kita. Bukan kita pakai nama Tuhan dalam kesia-siaan. Di saat kita melakukan hal-hal yang tidak penting, kita pakai nama Tuhan. Kita teriak di tengah-tengah jalan, kita pakai nama Tuhan. Di saat kita demo, kita pakai nama Tuhan. Itu tidak boleh di dalam Alkitab. Ya, kalau ada orang di luar agama kita yang memakai, itu terserah orang itu, Bapak Ibu. Tetapi iman kita tidak boleh memanggil nama Tuhan dengan sia-sia, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Apa kata Yeshua HaMasiah di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40? Jawab Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua apa? Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, secara otomatis kita sangat mengasihi sesama kita, mau siapapun dia. Tidak pandang ras, suku, agama. Tidak pandang keturunan. Dia dari keturunan apa ya? Dia anak siapa ya? Dia saudara siapa ya? Dia pangkatnya apa ya? Dia orang daerah mana ya? Dia orang negara mana ya? Tidak. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, suku, bangsa, bahasa, negara, warna kulit, tinggi dan pendek keperawakannya. Tidak. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, apabila ada orang yang mengatakan dia sangat mengasihi Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut tidak bisa mengasihi sesama, tetapi justru orang itu di dalam kehidupan sehari-hari selalu menghujat, selalu menghujat, selalu menghina, selalu mengolok-olok, selalu mencari permusuhan, suka berkata dusta, suka berbuat kejahatan, suka melanggar. Nah, orang itu berbohong kepada dirinya dan kepada kita semuanya. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, secara otomatis kita pasti mengasihi sesama. Di ayat yang lain, Alkitab mengatakan, bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan tidak engkau kasihi. Sementara saudaramu yang ada di sekitarmu, teman yang ada di sekelilingmu, tetanggamu engkau benci. Jadi bullshit engkau mengatakan dengan mulut bibir lidahmu mengasihi Tuhan, 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 Tuhan. Orang di sekitar kamu engkau benci, suka menghina, mengolok, mencaci maki. Itu engkau tidak dikategorikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita tidak termasuk orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Injil Matius 5 ayat 43 dan 44. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Bapak Ibu, kalau kita pikirkan konyol, ya, bagaimana tidak konyol? Musuh disuruh kasih, sementara kita sangat benci kepada musuh kita. Dan ini manusiawi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita,
Kasihi musuhmu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Sanggupkah kita lakukan itu? Bisakah kita melakukan itu, Bapak Ibu? Ingat, secara manusia tidak bisa. Tetapi bila kita benar-benar dekat dengan Tuhan, maka kita pasti bisa melakukan ini. Pasti firman ini bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Maka saya selalu berkata kepada orang-orang yang saya kasihi, kepada orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang di sekitar saya, bahkan di saat saya melakukan penginjilan, kamu baru bisa mengasihi musuh apabila kamu melekat dengan firman. Apabila engkau berada dalam firman dan firman berada di dalam kamu, baru kamu bisa menghidupkan firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 43 dan ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bisa kita lakukan apabila kita berada di dalam firman Tuhan. Ya, apabila kita tidak berada dalam firman Tuhan, kita hanya bisa membaca. Kita hanya bisa mendengar. Kita hanya bisa melihat. Tetapi kita tidak bisa melakukan. Tidak mampu kita lakukan. Karena kita tidak berada di dalamnya. Tapi bila kita berada di dalamnya, pasti kita mampu melakukan. Karena Roh Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni musuh. Roh Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi musuh. Roh Tuhan yang memampukan kita untuk selalu menjaga hubungan antar sesama. Kalau kita benar-benar menjaga hubungan antar sesama, tidak ada orang yang memusuhi kita bila hal ini kita lakukan. Makanya di dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagaimana kita sudah melihat, menyaksikan cuplikan video di awal tadi, ya, apa yang terjadi pada pemuda tersebut. Saya sangat yakin, saya sangat percaya ya, pemuda itu pasti sangat malu, ya. Dan orang-orang yang teriak nama Tuhan yang ada di belakang dia pasti juga sangat malu ketika dia KO di ring tinju, babak belur di ring tinju. Padahal dengan PD-nya dia teriak nama Tuhan, berharap kemenangan berpihak kepadanya. Ketika dia teriak nama Tuhan, dia berharap lawannya itu bisa jatuh dibuat oleh dia. Lawannya bisa KO, sekali hantam KO lawannya. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Dan kalau kita melihat lawannya, Bapak Ibu, sepertinya lawannya orang Kristen. Sepertinya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau saya boleh katakan, kita tidak boleh latah. Ya, tidak boleh latah menyebut nama Tuhan. Dalam penyebutan nama Tuhan, sedikit-sedikit kita sebut nama Tuhan, sedikit-sedikit sebut nama Tuhan, sedikit-sedikit sebut nama Tuhan. Itu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita lihat Alkitab sudah mengingatkan kita, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, jangan menyebut dengan sembarangan. Bukan berarti tidak boleh menyebut sama sekali. Boleh menyebut nama Tuhan, tapi jangan menyebut dengan sembarangan. Terima kasih. Kiranya video ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya dan bisa mengingatkan kita semua supaya kita tidak boleh memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Ya, kita tidak boleh latah terhadap nama Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes. Memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.